Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 Agustus 2022. Mari saudara, kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah. Seorang ibu bernama Dinda adalah pegawai lapangan yang menerima upah pada awal bulan. Namun bulan ini gajinya terlambat dan ia berangkat kerja dengan uang pas-pasan, saudara. Di tengah perjalanan ia dihampiri seorang nenek yang menggendong bakul makanan. Sebenarnya ia ingin berhemat, tetapi karena melihat nenek tersebut berjalan dengan tongkat tertatih-tatih, hatinya iba. Ia pun membeli dan memberi uang lebih. 2 hari kemudian, saudaraku, Ibu Dinda ini menerima gaji secara tunai. Sewaktu pulang kerja, tasnya dijambret orang. Ia langsung stres memikirkan biaya hidup bulanan dan juga berbagai tagihan yang harus dibayarnya. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, tiba-tiba beberapa anak jalanan mengejar jambret itu dan berhasil mengambil kembali tas si ibu. Dan rupanya saudara-saudara, anak-anak jalanan ini sering diberi makan si nenek penjual makanan dan mereka melihat perbuatan Dinda kepada nenek itu kemarin. Sepenggal kisah di atas ini adalah nyata, saudara. Apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Bacaan pertama hari ini, saudara-saudara, kembali mengingatkan kita akan kisah di atas, di mana pengalaman dari si Ibu Dinda ini. Kalau kita simak lebih mendalam, saudara, mungkin sulit untuk kita cerna. Bagaimana mungkin di saat uang pas-pasan Ibu Dinda ini masih bisa membantu si nenek ini. Empati dan tergelak belas kasih oleh hatinya, si Ibu Dinda melakukan menurut isi hati nuraninya, saudara. Dia tidak memikirkan bagaimana setelah itu. Setelah itu saat gajian pun si ibu ini mendapat musibah. Pastilah orang biasa akan menilai kebodohan yang dilakukan si Ibu Dinda ini. Sungguh bodohkah Ibu Dinda ini, saudara? Sekali lagi, camkanlah. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Memberi memanglah mudah dilakukan saat kita memiliki uang atau harta yang berlimpah, saudara. Tetapi sulit dilakukan sewaktu kita sendiri pun berkekurangan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, hendaknyalah kita bisa seperti Ibu Dinda yang memilih untuk mengambil tindakan bermurah hati saat ia sendiri berkekurangan. Sebab kemurahan yang kita lakukan itu seperti layaknya taburan yang tanpa terduga akan kita tuai suatu saat nanti, saudara. Itu sebabnya jangan menunda-nunda kemurahan, saudara. Jangan hanya bermurah hati ketika kita memiliki uang banyak. Dan jangan hanya bermurah hati terhadap keluarga atau orang-orang terdekat kita, saudara. Kita harus bermurah hati kepada semua orang. Terutama saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang membutuhkan, yatim piatu, jompo, janda, dan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terlupakan. Mereka-mereka inilah saudara-saudaraku yang harus kita bermurah hati kepada mereka. Kita harus berempati kepada mereka, saudara. Tuhan tidak akan menutup mata apa yang kita lakukan dalam kebaikan.
Kita lihat tiba-tiba beberapa anak jalanan mengejar pejamret itu dan berhasil mengembali tas si Ibu Dinda ini. Rupanya anak-anak itu sering diberi makan si nenek penjual makanan dan mereka melihat perbuatan Dinda kepada nenek itu kemarin, saudara. Tuhan menolong Ibu Dinda ini melalui anak-anak jalanan, saudara. Tuhan takkan terlambat menolongnya. Tuhan pun tak akan terlambat menolong kita semua, saudara. Hidup di dunia ini merupakan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan dalam kebenaran. Janganlah kita sia-siakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita ini, saudara. Apapun yang dapat kita taburkan, kita perbuat dalam kebaikan, saudara. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah. Percayalah, saudaraku yang terkasih. Tuhan kita, saudara, Tuhan Yesus Kristus melihatnya. Dan Tuhan akan perhitungkan semuanya itu bagi kita, saudara. Bantulah orang yang membutuhkan pertolongan. Mulailah melangkah menjadi berkat, saudara. Melangkah mendoakan dan memberkati orang lain saat ini, saudara. Sekarang juga, saudara. Inilah ciri orang yang berlimpah dengan kemurahan hati. Yang seperti ini akan selalu menikmati kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Segeralah menabur, saudara. Menabur kemurahan hati agar kita pun dapat menuai kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya tuaian untuk diri kita sendiri, saudara. Melalui kemurahan hati kita, suatu saat kita pun akan dapat menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Demikianlah kita memperoleh bagian dalam reveal yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, saudaraku yang terkasih, sudahkah kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada semua orang? Kepada mereka yang membutuhkan, orang jompo, yatim piatu, janda, yang tertindas, yang terpinggirkan. Hal-hal apa yang membuat kita menunda-nunda bermurah hati ini, saudara? Apa bentuk kemurahan hati yang sudah kita lakukan untuk orang lain ataupun untuk gereja kita sendiri? Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mengingatkan kepada kita semua akan hukum tabur. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Tuhan berikan waktu untuk kita tabur. Pakailah waktu itu sebaik-baiknya. Mari, saudaraku yang terkasih, hidup kita singkat. Lakukan waktu yang diberikan ini dengan penuh bijak. Jangan menunda-nunda kemurahan hati, saudara. Kalau kita tidak pernah menabur, maka kita juga tidak akan pernah menuai. Tuhan Yesus mampukan kami untuk dapat memiliki kemurahan hati, berempati, sehingga kami dimampukan untuk menabur kebaikan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.